Bab 1846, Kekuatan Kosmik Ganda. Mengerikan sekali. Julian telah memasuki alam spiritual semi leluhur, dan tahap kedua alam tahu bebas, tetapi menghadapi Fisco, dia tidak memiliki ruang untuk melawan. Di kejauhan, Kai juga menyaksikan pertempuran ini. Dia pernah menyaksikan kengerian Julian sebelumnya, tetapi kekuatan yang ditunjukkan oleh Fisco sekarang berada di luar imajinasinya. Bahkan Julian pun hancur. Dia bergumam pelan, bergumam pada dirinya sendiri, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Fisco, yang telah memasuki alam dewa leluhur, begitu menakutkan. Orang-orang kuat lainnya semuanya terkejut. Terlalu kuat. Seperti yang diharapkan dari Julian, yang merupakan nomor 1 di peringkat naga melompat dan dapat menghancurkan lebih dari 10 pria kuat di peringkat naga melompat, dia tidak mampu menahan Fisco, yang merupakan nomor 1. Ya, itu terlalu mengerikan. Aku khawatir Fisco sekarang memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua orang kuat di alam semesta baru. Mungkin tidak demikian. Fisco baru pertama kali memasuki alam dewa leluhur. Begitu makhluk hidup lain memasuki alam dewa leluhur, kesenjangan kekuatan akan menyempit. Julian punya banyak trik tersembunyi. Dia belum menggunakan harta karun kekacauan. Pertarungan ini tidak akan berakhir semudah itu. Banyak orang kuat yang menyaksikan. Setelah Julian dipukul mundur lagi, dia meregangkan otot-ototnya dan berkata, kamu benar-benar kuat. Kalau begitu, aku tidak akan menyembunyikan kekuatanku lagi. Pada saat ini, Julian diam-diam mengaktifkan segel Dao asal 5 elemen, dan dengan pembalikan 5 elemen, kekuatan segel Dao asal 5 elemen bergabung, membentuk kekuatan baru di tubuhnya. Kekuatan ini berada pada tingkat kosmik. Dengan kekuatan tingkat kosmik yang memberkati seluruh tubuhnya, aura Julian ditingkatkan pada saat ini. Fisco tersenyum tipis dan berkata, seharusnya kau sudah menggunakan kekuatan penuhmu sejak lama. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu setelah menggunakan kekuatan penuhmu. Saat dia berbicara, tubuhnya berkelebat dan muncul di depan Julian lagi. Julian memusatkan pikirannya secara tinggi. Pada saat ini, dia merasakan lintasan maju Fisco. Dia tidak menggunakan tahu apapun, tetapi kecepatannya mencapai ekstrim, begitu cepatnya hingga melampaui waktu dan memadatkan ruang. Begitu sosok itu muncul, sebuah tinju dengan kekuatan mengerikan menghantam Julian. Julian segera mengangkat tangannya untuk menerimanya. Boom! Tinju saling beradu. Pada saat tabrakan, kekuatan dahsyat muncul seperti riak-riak air. Ruang di sekitarnya hancur dalam sekejap, dan sebuah lubang hitam besar muncul. Keduanya berada di dalam lubang hitam. Orang kuat yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan mundur lagi dan muncul di tempat yang lebih jauh. Ketika alam semesta baru lahir, hukum alam akan melindungi alam semesta. Begitu alam semesta mengalami kerusakan besar, hukum alam akan diaktifkan untuk segera memperbaiki ruang yang rusak. Setelah lubang hitam luar angkasa muncul, ia pulih dengan cepat. Meskipun demikian, masih banyak celah spasial dalam kekosongan itu. Julian mengerahkan kekuatan alam semesta, dipadukan dengan kekuatan segel Dao lainnya, dan dia nyaris tak mampu menahan serangan Fisco. Meskipun dia melawan, dia terluka lagi. Tinjunya berlumuran darah karena kekuatan yang mengerikan itu, dan otot-otot di lengannya hancur, memperlihatkan tulang-tulang putih. Kekuatan itu juga menyebar ke seluruh tubuhnya, meninggalkan retakan di tubuhnya. Dia terpesona oleh kekuatan itu. Namun, Fisco tidak bergerak sama sekali. Dia berdiri di kekosongan yang penuh retakan, menatap Julian di kejauhan dengan sedikit kekaguman di ekspresinya, dan berkata, Julian, kamu berasal dari alam semesta ke-12, dan sekarang kamu hanya berada di level setengah leluhur, tetapi kamu dapat menahan seranganku. Kamu benar-benar menakjubkan. Alam semesta ke-12 adalah alam semesta yang paling lemah. Setelah harta dan peluang alam semesta baru direbut, aku harap kamu dapat pergi ke alam semesta pertama. Alam semesta pertama adalah duniamu. Dengan potensimu, kamu akan menunjukkan kekuatanmu di alam semesta pertama. Suara Fisco bergema. Julian menggoyangkan lengannya yang mati rasa. Kemudian, kekuatan kehidupan mengalir melalui tubuhnya, dan luka-lukanya sembuh dalam sekejap, dan dia menjadi penuh energi dalam sekejap. Agak kuat. Julian menyeringai. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Julian diam-diam mengaktifkan kembali transformasi Yin Yang. Kekuatan segel Yin Yang dalam tubuh mulai menyatu dan bermutasi, kemudian lahirlah kekuatan kosmik baru. Dengan berkah dua kekuatan kosmik, auranya meningkat lagi. Apakah bisa ditingkatkan lebih lanjut? Fisco merasakan perubahan aura Julian dan terkejut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, anak ini terlalu aneh. Kekuatannya terus meningkat. Aku harus berhati-hati dan tidak mendapat masalah. Datang lagi. Julian berteriak. Teriakan itu bergema bagai guntur, menghancurkan kehampaan. Pada saat ini, dia mengambil inisiatif untuk bergegas menuju Fisco. Setelah menggunakan dua jenis kekuatan kosmik, ditambah kekuatan segel Dao lainnya, Julian sekarang menjadi sangat kuat. Dia muncul di depan Fisco dalam sekejap. Fisco juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Di alam semesta baru, jauh di dalam alam semesta yang luas, dua orang mulai bertarung.
Tak satu pun dari mereka menggunakan senjata, itu hanya pertarungan jarak dekat, kau memukul dan aku menendang. Setiap pukulan dan tendangan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Setelah mengerahkan dua jenis kekuatan kosmik, Julian telah menghancurkan Fisco dalam hal kekuatan. Meskipun Fisco adalah dewa leluhur, atau salah satu dari 10 dewa leluhur, dia masih sangat malu menghadapi Julian saat ini. Dia terluka. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Brengsek. Tubuhnya dengan cepat mundur dan muncul di kejauhan dalam sekejap. Dia tidak berada di cadangan. 10 kekuatan ditumpangkan dan aura menjadi lebih kuat lagi. Pada saat ini, Julian telah membunuh. Bayangan tinju yang mengerikan jatuh. Fisco menghindar dengan cepat. Saat ia menghindar, bayangan tinjunya mendarat di sebuah planet yang relatif besar di bawahnya. Planet tanpa makhluk hidup ini hancur dalam sekejap, tidak menyisakan apapun. Planet itu berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan yang sangat kuat dan menakutkan. Fisco terkejut pada titik pertempuran ini. Ia merasa sulit untuk percaya bahwa manusia di tingkat semi-leluhur benar-benar dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Jika pukulan seperti itu mendarat padanya, ia pasti tidak akan mampu menahannya. Pada saat ini, serangkaian kata-kata misterius dengan cepat muncul di permukaan tubuhnya. Kata-kata ini melekat pada permukaan tubuhnya. Kata-kata ini mengubah struktur tubuhnya, dan pertahanannya meningkat pada saat ini. Datang lagi. Fisco berteriak. Bergegas menuju Julian dengan cepat. Keduanya terjerat lagi. Saat tangan dan kaki saling beradu, kekuatan yang mengguncang bumi pun meletus. Setelah menggunakan sihir pertahanannya, Fisco mampu menahan serangan Julian, tetapi Julian terkejut oleh kekuatan yang mengerikan itu dan berada dalam keadaan kacau. Bekas luka terus muncul di tubuhnya. Jika dia tidak mengendalikan cara hidupnya, dia mungkin tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Di kejauhan, banyak orang kuat menyaksikan pertempuran ini dengan rasa takut di hati mereka. Kekuatan yang dilepaskan oleh keduanya terlalu mengerikan, cukup untuk menghancurkan mereka berkali-kali. Inilah perbedaan antara semi-leluhur dan dewa leluhur. Begitu Anda memasuki alam dewa leluhur, kekuatan Anda akan meningkat secara eksponensial. Keduanya berjuang untuk waktu yang lama di langit berbintang yang luas. Fisco berasal dari alam semesta pertama dan telah mempelajari banyak keterampilan unik. Dia menggunakan semuanya untuk mengalahkan Julian, memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Setelah pertempuran, Julian kelelahan. Dalam kehampaan, Julian terengah-engah. Seperti yang diharapkan dari orang kuat dari alam semesta pertama, dia benar-benar sulit dihadapi. Sepertinya aku tidak bisa menghancurkannya dalam hal kekuatan tanpa menggunakan kekuatan alam semesta ketiga. Pada saat ini, Julian berencana untuk menggunakan kekuatan kosmik tingkat ketiga. Saat dia tengah memikirkan tindakan balasan, Fisco sudah tiba. Langit dipenuhi bayangan Fisco. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya melancarkan serangan, menyerang Julian dari segala arah. Dalam sekejap, Julian menderita serangan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, dia dipenuhi lubang dan menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Bab 1847, Api Penuh. Langit berbintang yang luas di alam semesta. Daerah itu sunyi senyap. Retakan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, dan kekuatan ruang angkasa yang kacau muncul dari retakan ruang angkasa tersebut. Fisco berdiri di atas bintang. Bintang ini adalah bintang padat tanpa ruang internal dan terisi dengan batuan keras. Pakaiannya telah robek-robek, memperlihatkan kulitnya. Prasasti-prasasti misterius mengalir di kulitnya, dan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Aura ini memengaruhi beberapa bintang di sekitarnya. Bintang-bintang ini terus berputar di bawah pengaruh auranya. Beberapa bintang tidak dapat menahan aura ini, dan retakan muncul, diikuti oleh disintegrasi. Julian berdiri di kejauhan. Dia mengerahkan kekuatan dua alam semesta dan mampu menghancurkan Fisco di awal, tetapi Fisco tidak menahan diri dan menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun Julian mengerahkan kekuatan dua alam semesta, dia tetap dihancurkan olehnya. Tubuh Julian penuh dengan luka. Ada beberapa cedera yang bahkan kehidupan tidak dapat menyembuhkannya. Ini adalah trauma besar. Pada saat ini, ia memobilisasi 5 jalan. 5 jalan bersatu dan kekuatan baru lahir kembali. Kekuatan kosmik ketiga. Ketika kekuatan kosmik tingkat ketiga muncul di tubuhnya dan bercampur dengan 2 tingkat kekuatan kosmik lainnya, aura dahsyat meledak dari tubuh Julian. Nafas ini pun keluar dari alam semesta. Bahkan para dewa leluhur kosmik di luar alam semesta pun terkejut. Anak ini punya beberapa keterampilan. Dia baru berada di alam setengah leluhur, tetapi dia sudah menguasai 3 kekuatan kosmik. Jika dia memasuki alam dewa leluhur kosmik, dia akan berada di tingkat ketiga alam dewa leluhur kosmik. Ini terlalu kuat. Apakah alam semesta ke-12 akan segera muncul? Para dewa leluhur kosmik di luar alam semesta terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Julian. Mereka tidak percaya bahwa Julian, seorang manusia di alam setengah leluhur, benar-benar dapat menampilkan 3 jenis kekuatan kosmik. Akan tetapi, kekuatan 3 kosmik ini belum begitu kuat dan kekuatannya belum mencapai titik maksimal. Untuk mencapai puncak, seseorang perlu memasuki alam dewa leluhur alam semesta. Menarik. Para dewa leluhur alam semesta ini semuanya tertarik pada Julian.
Dan di alam semesta baru, di medan perang. Merasakan aura Julian telah menjadi lebih kuat lagi, ekspresi Fisco dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Dia tampak tidak percaya. Julian, yang dianugerahi kekuatan kosmik rangkap 3, meregangkan otot dan tulangnya, dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Dia menatap Fisco di kejauhan, dan sudut mulutnya terangkat, membentuk senyuman. Pemanasan sudah selesai. Aku akan menggunakan semua kekuatanku mulai sekarang. Fisco merasakan betapa menakutkannya Julian saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam. Seketika sebuah cahaya terang menyambar di hadapannya. Cahaya itu mewujud menjadi sebuah tongkat. Ada batu kristal transparan di atas tongkat itu. Di dalam batu kristal ini, terdapat prasasti ajaib yang mengalir, dan seluruh tongkatnya ditutupi dengan prasasti yang berkelap-kelip. Di luar alam semesta. Melihat Fisco mengeluarkan tongkat sihirnya, banyak dewa leluhur di alam semesta terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk menatap ke arah penguasa segala leluhur. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa penguasa 10.000 leluhur bahkan akan memberikan harta seperti itu kepada Fisco. Tombak kehancuran itu sendiri adalah harta karun kekacauan, dan kristal pada tombak kehancuran adalah jantung alam semesta. Ini berarti bahwa tongkat kehancuran dapat melepaskan kekuatan kosmik ganda. Dewa leluhur alam semesta menyadari sesuatu. Namun, sang penguasa segala leluhur tampak tenang. Di medan perang, Julian juga merasakan kengerian tongkat kehancuran di tangan Fisco. Dia tahu bahwa itu adalah harta karun kekacauan yang luar biasa. Dia tidak ceroboh dan tidak lagi sombong. Dengan sebuah pikiran, sebuah cahaya hitam muncul. Cahaya hitam berkumpul di depannya, membentuk pedang hitam. Julian. Fisco berdiri di langit berbintang, dan di bawah cahaya terang tongkat kehancuran, dia tampak sangat suci. Ruang di alam semesta baru belum stabil dan tidak dapat lagi mendukung pertempuran kita. Jika kita terus bertempur, separuh alam semesta akan hancur. Bagaimana kalau kita bertempur dalam kekacauan? Keinginan untuk bertarung muncul di hati Fisco. Julian menunjukkan kekuatannya yang mengerikan, dan dia ingin bertarung sengit dengan Julian. Menang atau kalah, hanya ingin bertarung. Karena, di alam semesta pertama, di alam yang sama, dia tak terkalahkan. Dia belum pernah bertemu lawan yang setara dengannya selama bertahun-tahun, dan dia ingin bertarung dengan baik. Tongkat kehancuran di tangannya diberikan kepadanya oleh tuannya. Tongkat kehancuran itu sendiri adalah harta karun kekacauan, dan di atasnya juga terdapat hati alam semesta. Jantung alam semesta ini diperoleh tuannya dalam kekacauan. Kalau saja tuannya tidak merebut jantung alam semesta, maka alam semesta ini akan berkembang dan berevolusi menjadi sebuah alam semesta. Tongkat di tangannya sungguh mengerikan. Dia bahkan tidak dapat mengendalikan kekuatan tongkat kehancuran sepenuhnya. Namun sekarang, dia harus menggunakan tongkat penghancur. Tanpa tongkat itu, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu mengalahkan Julian, dan bahkan mungkin dikalahkan oleh Julian. Baiklah, sesuai keinginanmu. Julian berbicara. Keduanya terbang cepat ke langit, lalu terbang keluar dari alam semesta dan muncul di tengah kekacauan yang luas. Di tengah kekacauan itu, ada tekanan kekacauan yang mengerikan yang tidak dapat dilawan kecuali oleh mereka yang berada di tingkat leluhur surgawi. Namun, Julian menampilkan kekuatan kosmik rangkap 3, dan dengan harta karun kekacauan di tangannya, ia dapat menahan tekanan kekacauan bahkan dalam kekacauan. Di ruang abu-abu, Julian memegang pedang pembunuh iblis di tangannya, dan pedang pembunuh iblis itu memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Fisco memegang tongkat kehancuran. Meski disebut tongkat kehancuran, cahaya yang dipancarkannya berwarna putih dan damai. Pergi. Fisco mengangkat tongkat kehancuran di tangannya dan menunjuk Julian di kejauhan. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dari tongkat penghancur. Kekuatan ini bergerak melalui ruang yang kacau dan dengan cepat menyerbu ke arah Julian. Julian mengangkat pedang pembunuh iblis dan langsung menebasnya. Boom! Kedua kekuatan itu bertabrakan dalam kekacauan, memancarkan dampak dahsyat dari pertempuran. Ruang yang kacau, sangat padat. Kekuatan Julian dan Fisco tidak cukup untuk menghancurkan ruang yang kacau. Setelah kedua kekuatan itu bertabrakan, sisa-sisa pertempuran terus berlanjut. Saat sisa-sisa pertempuran itu berlalu, Julian mengangkat pedang pembunuh iblis dan melawannya. Fisco juga menolaknya. Sungguh harta karun kekacauan yang kuat. Julian sangat terkejut. Ia telah mengerahkan kekuatan 3 alam semesta dan kekuatan segel dao lainnya, dan kini dengan tambahan pedang pembunuh iblis, kekuatannya dapat dikatakan telah mencapai puncaknya. Namun, kini ia hanya setara dengan Fisco. Fisco juga terkejut. Tongkat kehancuran adalah harta karun kekacauan yang mengerikan, tetapi bahkan setelah diserang dengan sekuat tenaga, Julian mampu menahannya. Sementara dia tertegun sejenak, Julian sudah bergegas mendekat, dan pedang hitam itu jatuh, berubah menjadi energi pedang hitam. Energi pedang itu menyapu ruang yang kacau, seolah-olah ingin membelah ruang yang kacau itu menjadi dua. Dia mengangkat tongkat penghancur di tangannya tepat pada waktunya. Pedang pembunuh iblis menebas tongkat kehancuran. Mendesis. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menimbulkan suara berderak keras. Dampak mengerikan dari pertempuran itu menyebar gelombang demi gelombang. Pecahkan itu untukku. Julian berteriak.
Kekuatan kosmik rangkap 3 ditambah kekuatan segel Dao lainnya terus mengalir dari pedang pembunuh iblis dan menebas tongkat kehancuran. Fisco tidak menahan diri sedikitpun dan mengerahkan seluruh kekuatannya, dipadukan dengan kekuatan tongkat penghancur itu sendiri, untuk menahan serangan kekuatan kosmik 3 kali lipat milik Julian ditambah kekuatan segel Dao lainnya. Bab 1848, semua kartu terungkap. Keduanya mencoba yang terbaik, tetapi berakhir dengan jalan buntu. Pedang pembunuh iblis berdiri di tongkat kehancuran, namun tidak mampu memaksa Fisco mundur sama sekali. Tepat saat kebuntuan terjadi, prasasti ajaib muncul di kristal pada tongkat kehancuran. Prasasti ini memunculkan kekuatan dahsyat, dan tongkat kehancuran sekali lagi menjadi bercahaya. Julian juga terpesona oleh kekuatan magis. Lengannya mati rasa akibat syok dan dia hampir tidak dapat memegang pedang pembunuh iblis dengan stabil. Sungguh harta karun kekacauan yang kuat. Julian terkejut. Saat dia terkejut, Fisco sudah melancarkan serangannya. Tongkat di tangannya bersinar terang. Cahaya-cahaya ini berkumpul bersama untuk membentuk sangkar ruang yang mengerikan, menjebak Julian di dalamnya. Lampu-lampu ini terus menyusut. Julian menggenggam pedang pembunuh iblis dan menebas terus-menerus, menghancurkan sinar cahaya menjadi beberapa bagian. Pertarungan sengit pun terjadi antara keduanya di ruang yang kacau itu. Setelah perkelahian, tak seorang pun dapat melakukan apapun kepada siapapun. Julian dan Fisco hampir berimbang. Namun, Julian tidak ingin kalah. Dia masih memiliki beberapa keterampilan unik yang belum digunakannya. Tepat ketika keduanya berada dalam kebuntuan dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain, Julian memobilisasi prasasti langit tak berujung, dan 108 prasasti langit tak berujung muncul di sekujur tubuhnya. Di bawah kendalinya, 108 prasasti langit tak berujung ini bergabung bersama untuk membentuk prasasti langit yang lebih besar. Monumen surgawi itu runtuh dengan kekuatan yang sangat besar. Tubuh Fisco berkelebat dan dia menghindar dalam sekejap. Selama periode ini, Julian melancarkan serangan lain. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di depan Fisco. Pedang pembunuh iblis di tangannya telah tertusuk. Saat pedang pembunuh iblis tertusuk, energi pedang hitam menyebar. Fisco bereaksi cepat dan mengayunkan tongkat penghancur tepat pada waktunya. Tongkat penghancur menghasilkan kekuatan nyata dan menahan energi pedang hitam. Boom! Kedua kekuatan saling terkait, dan sebuah ledakan tiba-tiba terjadi dalam kehampaan yang kacau. Julian juga dipaksa mundur oleh kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan itu. Kutukan, penjara. Angkasa, segel. Waktu, berhenti. Dalam sekejap, Julian menampilkan banyak keterampilan sihir. Prasasti kutukan muncul, memenjarakan ruang dan memenjarakan Fisco. Kekuatan ruang angkasa muncul dan menyegel ruang tersebut. Meskipun tempat ini kacau, hukum ruang masih berlaku. Kekuatan waktu muncul, dan waktu dilarang di area ini. Dalam sekejap, Fisco terjebak di tempat itu. Pada saat ini, Julian telah muncul di hadapan Fisco, dan pedang pembunuh iblis di tangannya telah tertusuk. Fisco memasuki alam dewa leluhur dan memegang harta karun kekacauan di tangannya. Segel Julian padanya hampir tidak berguna. Saat dia disegel, dia mengayunkan tongkat penghancur dan menghancurkan segelnya. Namun saat ini, Julian sudah melancarkan gerakannya, pedang pembunuh iblis di tangannya telah menembus tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan sumber kegelapan dalam tubuh terus berubah bersama dengan pedang pembunuh iblis dan meresap ke dalam tubuh Fisco. Dalam sekejap, ia terkikis oleh kekuatan kegelapan dan bekas luka muncul di sekujur tubuhnya. Saat dia ditusuk oleh pedang, dia mengayunkan tongkat di tangannya dan menghantamkannya langsung ke Julian. Julian dengan cepat menghindari serangan itu. Tubuh Fisco mundur tergesa-gesa. Pada saat mundur, monumen langit tak berujung yang besar sudah runtuh. Tongkat yang diaktifkannya menahan monumen langit tak berujung. Julian memanfaatkan kesempatan itu. Pesawat ulang-alik waktu muncul tanpa suara, melesat ke arah Fisco dengan kecepatan luar biasa, dan langsung menusuk tubuh Fisco. Pertama dia terluka oleh pedang pembunuh iblis, lalu dia terluka oleh pesawat ulang-alik waktu. Dalam sekejap, Fisco menderita trauma serius, dan segel Dao di tubuhnya retak, dan tidak dapat lagi mendukungnya untuk terus bertarung. Dia mengangkat tinggi tongkat di tangannya dan melawan monumen langit tak berujung. Julian tahu bahwa tidak mudah untuk sepenuhnya mengalahkan dewa leluhur yang memegang harta karun kekacauan. Meskipun Fisco terus-menerus terluka, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Sebab dan akibat. Julian menggunakan kekuatan sebab dan akibat lagi, dan sebab akibat misterius itu menyapu dan menyelimuti seluruh tubuh Fisco. Dia langsung terluka, dan karena sebab dan akibat, luka-lukanya langsung bertambah parah. Namun, dia menghilangkan kekuatan kausal itu dalam sekejap. Julian mengerutkan kening. Pada saat ini, dia langsung menggunakan jurus pamungkasnya yang mematikan. Kehancuran besar. 16 segel di dalam tubuh itu bergabung pada saat ini, berubah menjadi kekuatan baru. Ketika kekuatan ini muncul, bahkan kekosongan yang kacau pun mulai bergetar dan menjadi terdistorsi, seolah-olah akan runtuh. Penghancuran besar merupakan jurus pembunuh hebat yang disadari Julian saat ia memasuki alam dewa setengah leluhur. Ini adalah gabungan 16 kekuatan.
Penggabungan Yin dan Yang adalah kekuatan alam semesta, penggabungan 5 elemen adalah kekuatan alam semesta, dan penggabungan 5 Tao besar adalah kekuatan alam semesta. Kekuatan yang lahir dari 16 kekuatan telah melampaui kekuatan alam semesta. Di bawah kehancuran kekuatan penghancur yang besar, tubuh Fisco tidak dapat menahannya sejenak, dan hancur dalam sekejap. Pada saat ini, dia menunjukkan tanda-tanda kematian. Dia takut dan tidak ingin bertarung lagi. Dia ingin melarikan diri, tetapi tongkat kehancuran di tangannya masih menahan monumen langit tak berujung. Jika dia menyingkirkan tongkat kehancuran saat ini, monumen langit tak berujung pasti akan menghancurkannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa lagi menahan serangan dari monumen langit tak berujung. Dia hanya membuang tongkat kehancuran di tangannya, lalu tubuhnya melesat dan lenyap dalam kehampaan yang kacau. Boom! Begitu dia menghilang, area di mana dia berada meledak. Ledakan itu menciptakan kekuatan yang mengerikan. Meskipun tempat ini kacau, retakan kecil muncul di ruang yang kacau itu. Julian menghela napas lega ketika Fisco dikalahkan. Mengerikan sekali. Dengan kekuatanku saat ini, aku harus mengerahkan seluruh tenagaku untuk mengalahkannya. Jika dia tidak segera melarikan diri, dia pasti sudah mati. Julian menyimpan monumen langit tak berujung dan pesawat ulang-alik waktu, melangkah maju, menatap tongkat kehancuran di depannya, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung memasukkannya ke istana abadi. Di luar alam semesta, banyak dewa leluhur kosmik sedang mengawasi. Melihat Fisco membuang harta karun kekacauan dan melarikan diri, mereka semua memasang ekspresi main-main di wajah mereka. Senyum di wajah sang penguasa segala leluhur membeku, lalu digantikan oleh ekspresi muram. Penguasa segala leluhur merasakan hasrat membunuh dalam hatinya. Namun, dia memaksakan diri untuk menekan niat membunuhnya. Ada begitu banyak dewa leluhur alam semesta di sini. Jika dia menyerang Julian, dia pasti akan dikepung. Meskipun dia kuat, dia tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan gabungan dari begitu banyak dewa leluhur alam semesta sendirian. Julian tidak tahu bahwa dia telah menyinggung leluhur alam semesta pertama secara tak terlihat. Setelah mengalahkan Fisco, dia meninggalkan Chaos Void dan kembali ke New Universe. Di alam semesta baru, banyak orang kuat sedang menunggu akhir pertempuran, berpikir bahwa dengan kekuatan mereka, mereka belum dapat pergi ke kehampaan yang kacau untuk menyaksikan pertempuran. Kai juga sangat cemas. Tepat saat dia merasa cemas, Julian muncul. Dia pergi tepat waktu. Julian, apa kabar? Kamu baik-baik saja? Julian menyebarkan kekuatannya, tersenyum tipis, dan berkata, bagaimana mungkin ada masalah? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia meludahkan darah. Meski menang, Fisco bukan lawan yang mudah. Ia cedera, dan cederanya serius dan butuh pemulihan yang lambat. Memberi. Kai langsung mengeluarkan obat kosmik, menyerahkannya kepada Julian, dan berkata, jangan katakan apa-apa, ambillah dulu dan sembuhkan lukamu terlebih dahulu. Iya. Julian menelan obat kosmik tanpa berkata apa-apa, lalu duduk bersila di tanah dan mulai menyembuhkan lukanya. Bab 1849, Merekrut Murid. Di sekelilingnya berkumpul banyak orang jenius dari berbagai jagat raya. Ketika mereka melihat Julian muncul, mereka semua bingung. Siapa yang memenangkan pertempuran ini? Saya hanya melihat Julian, tetapi tidak melihat Fisco. Ini berarti Julian menang, kan? Orang-orang yang berbakat dan berkuasa ini berkomunikasi satu sama lain. Pada saat ini, sebuah suara bergema di seluruh alam semesta. Julian mengalahkan Fisco dan berhasil menduduki puncak peringkat naga melompat. Itulah ucapan dewa leluhur dari alam semesta luar. Ketika berita ini keluar, para jenius di seluruh alam semesta terkejut. Ini, Julian mengalahkan Fisco. Fisco mengolah 10 segel dan memasuki alam dewa leluhur. Selain itu, dia berasal dari alam semesta pertama. Julian mengalahkannya. Kau pasti bercanda. Apakah Julian dari alam semesta ke-12 benar-benar sekuat itu? Orang-orang berbakat dan berkuasa dari berbagai alam semesta semuanya terkejut. Setelah Julian meminum obat kosmik, kekuatan obat kosmik meresap ke seluruh tubuhnya. Obat kosmik itu sangat ajaib. Bahkan luka parah pun dapat disembuhkan dengan cepat. Setelah ia meminum obat kosmik, luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Dia berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Di sampingnya, Kai mengacungkan jempol dan berkata, hebat, sungguh hebat. Bahkan dewa leluhur dari alam semesta pertama yang mengolah 10 segel Dao dikalahkan olehmu. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau masih sangat lemah 100.000 tahun yang lalu, tetapi sekarang kau telah menjadi nomor 1 di daftar naga melompat. Mulai sekarang, kau adalah kakak laki-lakiku. Kakak laki-laki, tolong lindungi aku. Terima kasih atas pengobatan kosmik. Julian berbicara sambil tersenyum. Mampu mengalahkan Fisco adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Jadi apa yang bisa dilakukan alam semesta pertama? Alam semesta ke-12 tetap dikalahkan olehnya. Setelah mengalahkan Fisco, dia pada dasarnya tak terkalahkan di alam semesta baru ini. Langkah selanjutnya adalah mencari peluang, keberuntungan, dan mempercepat kultivasinya. Berusaha keras mencapai puncak semi leluhur, atau bahkan memasuki alam dewa leluhur. Begitu dia memasuki alam dewa leluhur, kekuatannya akan meningkat pesat. Julian memandangi bintang-bintang yang hancur di sekitarnya. Beberapa bintang tanpa makhluk hidup apapun tidak dilindungi oleh surga.
Pikirannya bergerak, dan dia melakukan taoyang misterius, dan area ini mulai pulih. Kemudian, dia melepaskan banyak makhluk yang disimpan di Immortal Mansion. Dalam satu dunia, Gunung Suci Sekte Gunung Salju. Banyak makhluk hidup berkumpul di sini. Esther, yang memperoleh harta karun kekacauan, juga ada di antara mereka. Mereka dibawa ke Istana Abadi Julian dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar atau pertempuran macam apa yang dialami Julian. Julian menatap mereka dan berkata, kalian aman. Mulai sekarang, tidak akan ada yang mengganggu kalian lagi. Namun, leluhur Sekte Gunung Salju memiliki ekspresi serius di wajahnya. Leluhur tua ini juga merupakan dewa leluhur yang kuat, tetapi dia hanyalah dewa leluhur. Dia menatap Julian, dengan ekspresi memohon di wajah tuanya, dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan Sekte Gunung Salju milikku. Namun, selama Sekte Gunung Salju milikku masih memiliki harta karun kekacauan, akan ada aliran orang kuat yang tak ada habisnya datang ke Sekte kami. Dengan kekuatan Sekte Gunung Salju milikku, kami tidak dapat melindungi harta karun kekacauan. Selagi dia berbicara, dia memandang Esther di sampingnya. Kemudian, dia menatap Julian lagi dan memohon, Senior, bisakah kamu membawa Esther pergi dan mengirimnya kembali ketika alam semesta ini benar-benar aman? Esther segera memahami pikiran leluhur itu. Dia segera berlutut di tanah, bersujud berulang kali, dan berkata, Guru, mohon terimalah saya. Julian tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia menatap Esther yang berlutut di tanah dan berkata, aku dari alam semesta lain. Aku datang ke alam semesta ini untuk meraih kesempatan dan keberuntungan. Begitu kesempatan dan keberuntungan alam semesta ini direnggut, aku akan pergi. Bagaimana aku bisa menerimamu sebagai muridku? Esther berkata, namun, tanpa perlindunganmu, Sekte Gunung Salju milikku akan tetap dalam masalah. Jika guru tidak menerimaku dan tidak membawaku pergi, maka Sekte Gunung Salju pasti akan hancur. Ini. Julian berada dalam dilema. Kai berkata, kakak, tidak mudah bagimu untuk merawat gadis kecil itu, jadi terima saja. Sambil berbicara, dia membantu Esther berdiri dari tanah dan berkata, bangunlah dulu. Aku akan menerimamu sebagai muridnya. Namun, sebagai murid, kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu harus menghangatkan tempat tidur untuk gurumu. Julian memutar matanya, menendang Kai, dan mengutuk, jangan membuat masalah. Kai menghindar tepat waktu. Julian menatap Esther dan berkata, kalau begitu, tinggallah bersamaku untuk sementara waktu. Kau akan memasuki istana abadiku terlebih dahulu. Istana abadi sangat aman. Aku akan membiarkanmu keluar saat aku meninggalkan alam semesta ini. Julian juga tahu bahwa Esther memiliki harta karun kekacauan di tangannya. Begitu dia meninggalkan tempat ini, orang-orang kuat lainnya pasti akan datang untuk merebut harta karun kekacauan. Terima kasih, Guru. Esther tersenyum. Dia memiliki senyum yang manis dan menawan. Julian tidak banyak bicara dan membawanya ke istana abadi. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepada banyak makhluk dari Sekte Gunung Salju dan meninggalkan planet itu bersama Kai. Di alam semesta yang luas, mereka berdua bergerak maju dengan cepat. Kai bertanya, kakak, kemana kita akan pergi selanjutnya? Julian tidak punya tujuan dalam pikirannya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jalan-jalan saja. Pergilah kemanapun ada peluang atau keberuntungan. Saudaraku, aku melihat auramu tampak berubah. Kai menatap Julian dan berkata, iya. Julian berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi. Sejak pertarungan dengan Visco, aku menemukan bahwa auraku tampaknya memiliki hubungan dengan alam semesta ini. Sejak Julian menyelamatkan banyak nyawa, auranya menjadi sedikit terhubung dengan alam semesta ini. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kai berpikir sejenak, lalu berkata, setiap orang yang datang ke alam semesta ini datang untuk merebut harta, untuk merebut keberuntungan dan kesempatan. Atas semua ini, makhluk-makhluk dari alam semesta luar telah menyebabkan banyak pembunuhan, dan makhluk-makhluk di alam semesta ini telah mati secara tragis. Tapi Anda melakukan yang sebaliknya. Mungkin apa yang Anda lakukan diakui oleh alam semesta. Meskipun alam semesta tidak memiliki kesadaran, ia memiliki hukum surgawi yang lengkap. Hukum surgawi mengatur segala sesuatu di alam semesta. Anda mungkin telah diakui oleh surga. Jika Anda terus seperti ini, mungkin Anda akan benar-benar mengendalikan alam semesta ini dan menjadi penguasa alam semesta ini. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tertarik menjadi penguasa alam semesta baru. Saya berasal dari alam semesta lain. Jika saya menjadi penguasa alam semesta ini, itu sama saja dengan merampas kekayaan yang dimiliki semua makhluk hidup di alam semesta ini. Dengan begitu, saya akan terkontaminasi dengan karma yang lebih besar. Saya tidak bisa menangani sebab akibat dari alam semesta ke-12. Jika saya terlibat dalam sebab akibat dari alam semesta ini, saya tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Sekarang, Julian juga bingung. If tahu tentang kelahiran alam semesta baru. Namun, di masa depan, ketika If memperkenalkannya kepadanya, dia hanya menyebutkan 12 alam semesta dan tidak menyebutkan alam semesta ke-13. Ini tidak masuk akal. Mungkinkah alam semesta baru ini, alam semesta ke-13, ditakdirkan untuk dihancurkan?
Bab 1850, Cara memasuki tahap ketiga alam Dao bebas. Julian tidak memikirkan masalah rumit ini. Kita akan bicarakan tentang masa depan nanti. Alam semesta baru penuh dengan keberuntungan dan peluang. Prioritas utama sekarang adalah menemukan keberuntungan dan peluang secepat mungkin. Dia mendapat kesempatan besar dengan datang ke alam semesta baru. Secara kebetulan, ia melihat kelahiran sebuah planet dan memperoleh pemahaman yang jelas tentang hakikat Tao. Kini ia dapat menggunakan Tao untuk menyimpulkan apa yang diinginkannya sesuai keinginannya. Dia bahkan dapat menciptakan makhluk hidup. Keduanya melakukan perjalanan dengan cepat melintasi alam semesta yang luas. Jelajahi beberapa planet baru dan cari harta karun di sana. Selain harta karun kekacauan, masih banyak harta karun di alam semesta baru, termasuk ramuan tak ternilai harganya dan sejumlah bahan untuk memurnikan harta karun yang dahsyat. Namun, beberapa barang langka di planet ini dijarah, dan Julian serta Kai tidak mendapatkan sesuatu yang berharga. Dalam sekejap mata, 3000 tahun telah berlalu sejak Julian bertarung dengan Visco. Selama 3000 tahun ini, Julian telah bersama Kai. Sambil mencari peluang dan keberuntungan, dia juga berlatih. Dia ingin mengangkat wilayahnya ke puncak wilayah semi leluhur dalam waktu sesingkat mungkin, tetapi ini adalah peningkatan kondisi pikiran, yang merupakan proses yang sangat lambat. 3000 tahun telah berlalu, dan kondisi pikiran Julian belum membuat kemajuan berarti. Sekarang ranah Julian sendiri berada pada tahap kedua ranah semi leluhur, tetapi kekuatan fisiknya relatif lemah dan belum bisa mengimbangi ranahnya sendiri. Untuk menempa tubuh fisiknya, Julian tidak tinggal diam. Dia mengukir formasi tekanan yang kuat pada permukaan tubuhnya. Dia selalu tertindas. Ia berada dalam tekanan ruang yang 1000 kali lebih besar daripada tekanannya sendiri. Tubuhnya terus-menerus diremas oleh ruang. Ia juga terus-menerus menyerap kekuatan eksternal untuk melembutkan tubuhnya. Alam semesta baru, di sebuah bintang. Bagian dalam bintang ini penuh dengan mineral langka, yang dapat digunakan untuk memurnikan material langka. Material tersebut merupakan material yang sangat baik untuk memurnikan senjata kekaisaran. Julian duduk bersila di atas batu, merenungkan dunia dengan saksama. Kai tengah mengumpulkan batu, namun batu-batu tersebut jumlahnya begitu banyak. Setelah mengambil beberapa, dia kehilangan minat dan berjalan ke arah Julian, lalu duduk di atas sebuah batu di tanah. Mengapa harta karun kekacauan ketiga ini belum muncul? Dia khawatir. Tanpa harta karun kekacauan, mustahil untuk menarik begitu banyak orang kuat untuk berkumpul, dan dengan demikian tidak akan ada pertempuran. Hari-hari tanpa pertempuran akan terlalu membosankan. Julian, yang sedang merenungkan dunia dengan serius, berhenti, melirik Kai, dan bertanya, sekarang orang-orang kuat dari semua pihak harus mengasingkan diri, dan semuanya berusaha untuk meningkatkan wilayah mereka dengan kecepatan penuh, berusaha untuk memasuki alam dewa leluhur sesegera mungkin. Begitu mereka memasuki alam dewa leluhur, tidak akan ada banyak perbedaan dalam kekuatan. Apakah kamu telah memasuki alam dewa leluhur? Kai tersenyum puas dan berkata, tentu saja, itu hanya alam dewa leluhur. Aku sudah memasukinya, hanya saja aku belum menunjukkannya. Dengan kata-kata Kai, Julian merasa lega. Kai telah memasuki alam dewa leluhur. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut bahkan jika orang-orang kuat dari alam semesta lain telah memasuki alam dewa leluhur. Sekarang, dia juga menantikan kemunculan harta karun kekacauan yang baru. Dengan cara ini, dia dapat merebutnya secara terbuka. Julian tidak berkata apa-apa lagi. Ia duduk bersila di tanah dan memasuki kondisi kebebasan. Ia mencoba memahami kondisi kebebasan. Ia ingin memasuki tahap ketiga kondisi kebebasan sesegera mungkin. Begitu Anda memasuki tahap ini, Anda akan berubah. Setelah transformasi, kekuatan seseorang akan meningkat pesat. Alam kebebasan. Kai di samping melirik Julian dengan ekspresi serius di wajahnya. Julian menatapnya dan bertanya, ada apa? Dulu, aku pernah bepergian ke berbagai alam semesta bersama guruku untuk beberapa waktu, dan guruku juga berbicara tentang alam kebebasan. Ekspresi Kai sangat serius, seolah-olah alam kebebasan benar-benar jalan yang jahat. Oh, benarkah? Katakan padaku, apa yang dikatakan Dunyi? Julian juga menjadi tertarik. Kai merenung dalam-dalam. Setelah beberapa lama, dia berkata, guruku berkata bahwa alam Dao kebebasan adalah cabang kultivasi. Itu adalah cabang yang hanya ada setelah alam Kaisar Agung 9 surga. Tetapi cabang ini tidak memungkinkan. Ini jalan buntu. Paling banter, Anda hanya bisa mencapai tahap ketiga. Setelah mencapai tahap ketiga, Anda tidak bisa lagi melanjutkan latihan. Julian bertanya, apakah Dunyi memberitahu kita cara memasuki tahap ketiga? Aku pernah menyebutkan ini sebelumnya. Kai lalu mengeluarkan sepotong batu giok putih dan melemparkannya ke Julian sambil berkata, semuanya tercatat di sini, lihatlah sendiri. Julian mengambilnya, kesadaran spiritualnya memasuki potongan batu giok itu, dan dia segera merasakan informasi yang terekam dalam potongan batu giok itu. Setelah beberapa lama, dia bergumam pelan, jadi begitulah adanya. Kai menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa, apakah kamu ingin mencobanya? Tentu saja. Julian berdiri, meregangkan otot-ototnya, dan berkata, tidak peduli apakah jalan ini layak atau tidak, tetap saja sangat bagus untuk memasuki tahap ketiga alam Dao yang bebas.
Potongan batu giok tersebut mencatat cara memasuki tahap ketiga alam kebebasan. Keadaan bebas adalah keadaan tempur khusus. Ada cara yang sangat sederhana untuk memasuki tahap ketiga, yaitu menerobos dalam pertempuran, menerobos dalam situasi putus asa. Ayo, aku akan menjadi lawan tandingmu. Kai juga berdiri, dan aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya. Julian mengangguk. Ia perlu berada di bawah tekanan untuk bisa menembus pasar. Sekarang dia tidak merasa cukup tertekan. Dia mengintensifkan formasi sekali lagi, menyebabkan formasi tekanan di permukaan tubuhnya menjadi lebih kuat. Tekanan yang dialaminya menjadi lebih mengerikan. Pada saat ini, seolah-olah ada dunia besar yang menghancurkannya. Ia merasa tidak nyaman bahkan saat berdiri, seolah-olah ada batu besar yang menekan dadanya, dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Kai tidak menunjukkan belas kasihan dan menyerang secara langsung. Dia meninju dengan sangat cepat, tetapi Julian masih bisa melihatnya. Hanya saja dia sekarang berada di bawah tekanan spasial yang tak terhitung jumlahnya, sehingga kecepatannya menjadi sangat lambat. Dia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Dia terkena pukulan keras dari Kai. Tubuhnya terpental dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Boom! Dia jatuh ke tanah, yang setara dengan tekanan ruang angkasa yang mengerikan yang menghancurkan tanah, dan retakan muncul di bumi dalam sekejap. Kemudian retakan itu terus meluas dan bintang yang seluruhnya terbuat dari batu padat itu hancur dalam sekejap. Julian berdiri di atas batu besar setelah bintang-bintang hancur. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan tekanan spasial pada tubuhnya. Dia menatap Kai yang tidak jauh, menyeringai sedikit, dengan sedikit rasa sakit di wajahnya, dan berkata, apakah kamu tidak tahu bagaimana bersikap lembut? Jika kamu bersikap lunak padaku, aku tidak akan mencapai efek yang diinginkan. Selain itu, ruang di alam semesta baru sangat tidak stabil. Jika kamu menggunakan sedikit kekuatan, ruang akan hancur. Ini tidak cocok untuk kultivasi. Kai berkata sambil mengerutkan kening. Mendengar ini, Julian berpikir keras. Lalu dia berkata, bagaimana kalau kita pergi ke Chaos untuk berlatih sebentar? Kai segera menggelengkan kepalanya dan menolak, itu tidak akan berhasil. Kamu bisa menahan tekanan kekacauan, tapi aku tidak bisa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Julian mengerutkan kening. Jika Kai tidak pergi, dia tidak akan memiliki lawan tanding. Bagaimana dia bisa memasuki tahap ketiga alam dao yang bebas? Aku tidak bisa membantumu. Kau harus mencari tahu sendiri. Aku akan berkeliling. Saat kau memasuki tahap ketiga alam dao bebas, kembalilah dan temui aku. Kai tidak tinggal lama. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Julian berdiri sendirian di langit berbintang yang luas. Bersambung.